Perjalanan jadi ratu nggak instan, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah pondasi untuk kerajaanmu sendiri. Kamu nggak butuh izin untuk bersinar, kamu cuma butuh ingat satu hal. Fokus ke hidupmu sendiri adalah bentuk cinta paling tulus ke dirimu sendiri. Banyak perempuan ngerasa hidupnya selalu diatur situasi, disalahin kalau terlalu lembut, dicibir kalau terlalu tegas, disuruh ngalah biar dianggap baik. Tapi tahu nggak, ratu nggak main di arena pembuktian, ratu main di arena pengaruh. Stay sampai akhir video ini, karena kita nggak lagi ngomongin jadi kuat supaya diterima orang, tapi tentang jadi berdaulat di hidupmu sendiri. Perempuan sering diajarkan untuk jadi baik, tapi nggak pernah diajarkan bagaimana cara menetapkan standar. Diajarin untuk memaafkan, tapi nggak diajarkan bagaimana mengenali manipulasi. Disuruh sabar, tapi nggak diajarkan batasannya di mana. Mentalitas ratu bukan soal jadi sempurna, tapi soal tahu siapa diri sendiri, tahu mana yang pantas diperjuangkan, mana yang cukup ditinggalkan. Seorang ratu nggak bereaksi karena validasi, tapi bereaksi karena visi. Ratu nggak ngemis cinta, dia juga nggak sibuk nyalahin siapapun. Dia fokus membangun kerajaannya, bukan sibuk ngebuktiin siapa yang salah. Perempuan dengan mentalitas ratu tahu bahwa nilai dirinya bukan hasil. Dia bisa hadir di ruangan manapun tanpa harus jadi versi mini dari dirinya sendiri. Ini bukan soal menjadi dominan, tapi jadi penuh kendali, terutama atas emosimu sendiri. Mentalitas ratu adalah tentang tahu kapan berbicara, dan kapan diam adalah bentuk kekuatan. Ratu nggak ikut lomba siapa paling cepat, dia bikin jalurnya sendiri. Kekuatan ratu bukan di suaranya yang keras, tapi di ketenangan yang bikin orang mikir dua kali sebelum sembarangan. Kalau kamu merasa too much buat orang lain, mungkin mereka belum cukup untukmu. Ratu, nggak cari singgasana. Dia tahu kehadirannya adalah singgasana itu. Mentalitas ratu lahir dari pengalaman, bukan dari privilege, tapi dari proses. Dari setiap luka yang dijahit sendiri, dari setiap air mata yang dikeringkan diam-diam, dari keputusan untuk nggak lagi membiarkan orang lain menyetir hidupnya. Ratu juga pernah jadi pion, tapi dia belajar. Ratu juga pernah ditolak, tapi dia nggak berhenti. Ratu juga pernah dianggap terlalu banyak mau, tapi dia tetap jalan, karena dia tahu dia pantas untuk itu. Semesta nggak menciptakan perempuan untuk terus meragukan dirinya sendiri. Kita diciptakan dengan intuisi, dengan ketajaman perasaan, dan dengan kekuatan untuk menyembuhkan. Tapi semua itu baru akan bekerja ketika kita berhenti mencari izin untuk menjadi diri sendiri. Percaya deh, Tuhan nggak pernah salah kasih potensi. Tapi seringkali, kita sendiri yang belum siap berdiri di dalamnya. Punya mentalitas ratu bukan berarti nggak pernah lelah, tapi dia tetap berdiri meski gemetar. Dia tetap memilih percaya meski kecewa. Dan yang paling hebat, dia tetap memilih mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan ketika semua orang suka sama kita, tapi ketika kita bisa bilang dengan damai, aku nggak perlu lagi diterima karena aku udah nerima diriku sendiri. Kalau kamu ngerasa ini tamparan halus tapi perlu, jangan lupa share ke teman perempuan yang kamu sayang. Tulis di komentar, hari ini aku berdiri sebagai ratu, bukan korban. Perjalanan jadi ratu nggak instan, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah pondasi untuk kerajaanmu sendiri. Kamu nggak butuh izin untuk bersinar. Kamu cuma butuh ingat satu hal. Fokus ke hidupmu sendiri adalah bentuk cinta paling tulus ke dirimu sendiri. Ratu itu membangun batasan emosional. Kamu nggak stuck karena nggak punya peluang. Kamu stuck karena kamu masih pakai pola pikir yang dibentuk dari rasa takut. Bukan kurang mampu, tapi belum berani berpikir sebagai pemenang. Banyak orang tumbuh dengan narasi, jangan terlalu berharap, nanti kecewa. Jangan terlalu tinggi mimpi, nanti jatuh. Tapi narasi itu bukan perlindungan. Itu batasan yang menahan kita. Mindset pemenang bukan soal jadi yang paling kaya, paling hebat, atau paling terkenal. Tapi soal gimana seseorang ngelihat masalah sebagai jalan, bukan penghalang. Tentang gimana dia tetap jalan, walaupun nggak ada yang dukung. Orang dengan mindset kalah selalu nanya, gimana kalau gagal? Ratu punya mindset menang nanya, gimana caranya bikin ini berhasil? Orang dengan mindset kalah butuh orang lain buat percaya dulu. Tapi orang dengan mindset menang, dia percaya duluan sama dirinya. Karena gini, kamu akan hidup selevel dengan standar pikiranmu. Kalau pikiranmu terbiasa mikir, hidup memang gini-gini aja, maka ya kamu akan jalan di tempat. Kalau kamu nunggu hidup ideal buat mulai bergerak, kamu akan terjebak selamanya. Pemenang bukan yang paling siap, tapi yang paling mau bergerak walau belum siap. Mindset menang itu bukan optimis buta, tapi realistis dengan harapan. Kamu bisa stuck di hidup yang kamu benci, karena kamu nggak percaya kamu pantas hidup lebih baik. Mindset menang itu bukan motivasi pagi-pagi, lalu hilang sorenya. Mindset menang adalah sistem berpikir, dan ini bisa dilatih. Stop menyalahkan eksternal, bukan karena dunia nggak adil, tapi karena kamu belum mengubah kebiasaan kecilmu sendiri. Ubah pertanyaan dalam otak. Dari kenapa aku
Jadi, apa yang bisa aku ubah hari ini? Fokus ke proses, bukan pembuktian. Jangan habiskan hidup cuman buat nunjukin ke orang yang bahkan gak peduli. Mindset menang bukan kompetisi sama orang lain, tapi perjuangan buat jadi lebih baik dari dirimu kemarin. Semesta selalu kasih dua pilihan, bertahan di zona nyaman atau melompat ke zona pertumbuhan. Kemenangan sejati bukan ketika semuanya lancar, tapi ketika kamu tetap percaya, meski belum ada bukti. Karena seringkali, Tuhan menunda hasil bukan buat nyiksa, tapi buat ngebentuk versi dirimu yang layak menerima hasil itu. Kamu bukan gagal, kamu cuma belum selesai. Kamu bukan lemah, kamu cuma belum tahu cara berpikir yang benar. Orang yang berhasil nggak selalu lebih hebat, tapi mereka lebih konsisten, berpikir menang, walau realita bilang sebaliknya. Jadi, pertanyaannya sekarang, kamu mau terus mikir aku nggak bisa, atau mulai latih otakmu buat bilang aku akan cari caranya? Kalau kamu ngerasa ini relate banget sama fase hidupmu, tulis di komentar. Hari ini aku mulai pakai mindset pemenang. Dan jangan lupa share ke sahabat kamu yang lagi butuh insight ini. Hidup nggak selalu ngasih hasil cepat, tapi hidup selalu adil ke mereka yang mau berpikir besar, bertindak kecil, dan konsisten setiap hari. Ingat, Ratu nggak menang karena dilahirkan kuat, tapi karena dia memilih berpikir seperti pemenang, meski dikelilingi keraguan. Mindset adalah pondasi kerajaanmu, dan kamu adalah arsiteknya. Bukan orang lain yang menyakiti kamu berulang kali, tapi kamu yang belum membuat pagar agar mereka nggak bisa masuk seenaknya. Banyak orang lelah, tapi bukan karena kerja. Lelah karena harus terus-terusan memuaskan ekspektasi yang nggak pernah ada ujungnya. Capek jaga perasaan semua orang, tapi nggak pernah belajar jaga perasaannya sendiri. Mereka tumbuh dengan keyakinan, kalau nolak, nanti dianggap jahat. Kalau batasin orang, nanti dibilang egois. Padahal yang egois adalah mereka yang terus menggerus energi orang lain tanpa sadar. Batasan emosional bukan tembok, tapi pagar yang punya pintu. Bukan berarti kamu tertutup, tapi kamu cukup sadar untuk tahu siapa yang layak masuk, dan siapa yang cuma datang buat numpang buang sampah emosional. Orang yang nggak punya batasan akan terus dimanfaatkan, tapi orang yang punya batasan dihormati. Bahkan sama yang awalnya nggak ngerti. Kamu bukan jahat karena bilang enggak. Kamu bertanggung jawab atas kesehatan mentalmu. Batasan itu bukan jarak, tapi perlindungan. Nggak semua orang pantas tahu isi hatimu. Kalau kamu nggak ngasih batas, dunia akan terus minta lebih. Membangun batasan emosional itu bukan sekadar ngomong, aku butuh space, tapi tentang 3 hal. Mengenali kapasitas emosimu. Kamu bukan tempat sampah untuk semua cerita orang. Apalagi kalau mereka cuma datang pas butuh, menentukan ulang apa yang kamu izinkan. Kalau seseorang terus bikin kamu merasa bersalah, mempertanyakan dirimu, atau menyalahkanmu atas perasaan mereka, itu tanda lampu merah. Menyadari kamu punya hak untuk tidak menjelaskan semuanya. Menjaga hati bukan berarti menjelaskan setiap keputusan. Kadang diam adalah perlindungan terbaik. Tuhan menciptakan kita bukan untuk jadi penyembuh semua orang sampai lupa menyembuhkan diri sendiri. Memaafkan itu mulia, tapi memutuskan untuk menjaga jarak itu juga bagian dari kebijaksanaan. Karena bahkan Tuhan pun menutup pintu saat waktunya tiba. Jadi, kenapa manusia harus merasa bersalah saat butuh ruang untuk bernapas? Ratu bukan berarti galak, tapi tegas. Ratu bukan berarti keras kepala, tapi tahu kapan harus berkata, cukup. Yang bikin hati lelah bukan hidup itu sendiri, tapi karena terlalu banyak hal yang seharusnya bisa kamu jaga, kamu biarkan masuk. Dan seringkali, luka yang dalam bukan berasal dari orang asing, tapi dari orang yang terus kamu biarkan melewati batas. Kalau kamu ngerasa ini relate banget, dan kamu sedang belajar berkata, cukup, demi kesehatan mentalmu, tulis di komentar. Aku sedang membangun batasan, dan itu nggak egois. Kamu berhak merasa tenang. Kamu berhak memilih siapa yang punya akses ke emosimu. Dan kamu berhak hidup sebagai perempuan yang nggak harus kuat untuk semua orang, tapi cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Batasan bukan penghalang cinta, tapi tanda bahwa kamu mencintai dirimu dengan cara yang paling sehat. Ratu itu mengendalikan dirinya. Pernah nggak sih ngerasa marah banget, tapi setelah itu, kamu justru nyesel. Kenapa kita bisa sebegitu cepat bereaksi, tapi sering lupa kendali diri? Setiap kita punya cerita tentang reaksi emosional yang nggak terkendali. Ada yang marah karena komentar buruk, atau kecewa karena orang yang kita harapkan justru mengecewakan. Ini bukan tentang menghapus emosi, karena emosi itu manusiawi, melainkan tentang bagaimana kita mulai mengubah reaksi yang instan itu menjadi respon yang lebih terkontrol. Reaksi itu otomatis, tiba-tiba, tanpa kita pikirkan. Tapi respon itu pilihan. Respon bukan berarti menekan perasaan atau berpura-pura nggak merasa marah. Respon adalah tentang memberi waktu untuk berpikir, memberi ruang bagi diri kita untuk merasa, dan kemudian memilih apa yang harus dilakukan. Emosi itu
bukan musuh. Tapi reaksi yang tanpa kontrol adalah musuh terbesar kita. Ketika kamu bereaksi, dunia mengendalikanmu. Ketika kamu merespon, kamu yang memegang kendali. Membiarkan emosi menguasai kita, seperti menyerahkan remote TV ke orang lain. Kamu nggak pernah tahu kemana arah channel itu akan diputar. Emosi bukan masalah, tapi reaksi tanpa kendali adalah masalahnya. Untuk mengubah reaksi menjadi respon, ada 3 langkah sederhana yang bisa kamu coba. Pahami emosimu sebelum bertindak. Ketika emosi datang, alih-alih bereaksi langsung, beri waktu sejenak untuk merasakannya. Kenali apa yang kamu rasakan, apakah itu marah, kecewa, atau frustrasi. Kunci pertama adalah kesadaran. Ketika kamu sadar apa yang dirasakan, kamu mulai punya pilihan. Pilihan untuk bereaksi atau untuk merespon. Ambil jeda sejenak. Coba beri dirimu waktu sejenak sebelum memberikan respon. Itu bisa cuma hitungan detik, cukup untuk mendalamkan perasaanmu dan mengevaluasi apakah reaksi pertama adalah hal yang terbaik. Ingat, kecepatan bereaksi seringkali memperburuk keadaan. Jeda akan memberi kamu ruang untuk berpikir lebih jernih. Pilih respon yang mencerminkan diri kamu. Apa yang kamu pilih untuk lakukan setelah merespon perasaanmu akan menunjukkan siapa kamu. Kalau marah, apakah kamu ingin menanggapi dengan kata-kata yang menambah kebingungannya atau memilih untuk berbicara dengan tenang? Jika kamu memilih untuk merespon dengan cara yang bijaksana, kamu bukan hanya menunjukkan kontrol diri, tapi juga menghargai dirimu sendiri dan orang lain. Tuhan memberi kita emosi, bukan untuk merusak, tapi untuk mengajarkan. Ketika kita bereaksi tanpa kontrol, kita merusak potensi emosi itu untuk menjadi pelajaran hidup. Ketika kita merespon dengan bijaksana, kita mulai memahami bahwa setiap emosi yang datang adalah pesan untuk kita. Itu bisa jadi pelajaran penting yang mengarah pada pertumbuhan pribadi. Pernahkah kamu merasa menyesal setelah berteriak atau melontarkan kata-kata yang menyakitkan? Itu adalah efek dari reaksi yang tidak diproses dengan baik. Ketika kita membiarkan reaksi menguasai kita, kita merusak hubungan, merusak kedamaian, dan merusak diri kita sendiri. Tapi ketika kita memilih untuk merespon, kita bisa mengubah dinamika dan mengambil kendali atas hidup kita. Kendalikan responmu, dan kamu akan mengendalikan hidupmu. Apa yang kamu pikirkan tentang reaksi dan respon dalam hidupmu? Apakah kamu sudah mulai mencoba untuk lebih merespon daripada bereaksi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, atau share video ini kepada teman yang juga butuh belajar untuk merespon, bukan hanya bereaksi. Kendalikan responmu, dan hidup akan terasa lebih damai. Kamu berhak memilih bagaimana melibatkan dirimu dalam setiap situasi. Mulai hari ini, pilih untuk merespon dengan ketenangan. Pilih untuk mendengarkan hatimu, dan bukan hanya ego. Ingat, kamu adalah orang yang memegang kendali. Jangan biarkan situasi, orang lain, atau amarah menguasai hidupmu. Hidupmu adalah responsmu. Ketika kamu memilih untuk merespon, kamu memilih untuk hidup dengan damai. Terima kasih sudah menonton video ini. Share video ini ke temanmu yang juga lagi butuh arah. Dan jangan lupa subscribe untuk jadi bagian dari Good Girl Project. Perempuan yang belajar tumbuh, meski jalannya kadang gak kelihatan. Like dan komentar kamu pasti memberikan kami semangat untuk berbuat lebih.